Oke, kita akan bahas mungkin ngingetin diri saya yang udah lama nih nggak ngajar optik ya. Pertama tentang loop ya. Jadi itu ada di kisi-kisi nomor 29 ya. Ini langsung mungkin ada soal, tapi sebelum soal saya coba nginget-inget dulu nih, udah lama nih nggak bahas ini. Jadi loop itu kaca pembesar ya. Soal tipe berapa, nggak tahu nih, tolong dicari ya di tipe yang soal apa namanya pengayaan tahun berapa itu ya. Saya nggak hafal. Nih biasanya ibu-ibu yang hafal tuh ada di mana gitu. Nah, jadi mungkin loop itu kan ya pada intinya dia dipakai untuk melihat benda kecil gitu ya, benda kecil. Benda kecil artinya kalau untuk melihat benda kecil itu kan kita perlu meletakkan benda itu di titik dekat gitu ya, logika berpikir saya seperti itu. Jadi misalnya ini benda kecil seperti ini gitu ya. Nah kemudian kita letakkan di, nah ini titik dekat ya. Kalau tanpa alat optik gitu ya, tanpa alat optik berarti perlu kita letakkan di titik dekat, kurang lebih seperti ini. Nah ini nanti sinar gitu ya, zoomnya. Ya kurang lebih seperti ini. Nah jadi si mata kita ya, mata kita itu kan di sini. Nah gitu ya. Nah ini kalau kita melihat benda kecil tanpa menggunakan alat optik, kira-kira seperti ini, letakkan di titik dekat. Jadi ini di sini jaraknya adalah, ini biasanya kita sebut nih titik dekat ya, Punstum proximum. Nah kemudian ini adalah yang segini, ini adalah tinggi bendanya. Nah, misalnya kita sebut H ya. Nah kemudian dia membentuk sudut alfa ya, alfa misalnya alfa gitu ya. Nah ini misalnya kita tidak menggunakan alat optik gitu ya. Nah sekarang kita mau menggunakan loop ya. Nah kalau kita mau menggunakan loop, maka kita ini garis yang tadi ya sama ya. Kemudian ini mata kita tetap ada di situ. Ini mata kita. Nah, dan loop itu ya kondisi yang paling mudah dulu ya. Kondisi yang paling mudah itu kita letakkan di dekat mata. Nah, kita anggap tidak berjarak antara mata dengan loopnya. Loop itu lensa positif. Nah, supaya membentuk bayangan yang diperbesar, tentu bendanya itu harus diletakkan mendekat ya, mendekat ke mata ya. Jadi bendanya tadi segini, jadi nah seperti ini. Gitu. Nah nanti kurang lebih pembentukan bayangannya. Jadi misalnya ini fokus ya, fokusnya ada di segini, misalnya ya fokusnya. Ini fokusnya segini, kurang lebih lah sama ya. Nah ini ada sinar datang begitu, dibiaskan menuju fokus, nggak motong, diperpanjang, gitu ya. Nah, kita tarik garis dari pusat lensanya, nanti ketemu di sana. Ya. Nah ini sebelah kanan ini nanti jadi bayangan, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini bayangan akhir. Gitu. Maka sudutnya berarti sekarang ini yang ini, sudut beta. Nah, ini adalah tentu saja adalah aksen. Kemudian nah ini adalah, nah saya akan sebut ini sebagai D ya. D, panjangnya itu D. Dan karena ini bayangan di belakang, maka kita bisa tuliskan S aksennya itu berarti D, tapi dikasih tanda minus gitu ya. Karena di depan ya, bayangan di depan kan negatif gitu.
Nah, dari situ kita kemudian mendefinisikan apa yang disebut dengan perbesaran sudut. Ya. Biasanya kita lambangkan dengan gamma. Saya biasa menggunakan gamma. Nah, jadi perbesaran sudut itu beta dibagi alfa gitu. Sebetulnya itu gitu. Tetapi karena kita berurusan dengan benda kecil, ya bendanya kecil. Kalau bendanya nggak kecil kan nggak perlu pakai alat optik kan. Nah, terus kenapa kalau bendanya kecil? Berarti sudutnya kan kecil. Nah, lalu kenapa kalau sudutnya kecil? Nah, sudut kecil itu, nilai sudut itu bisa didekati dengan tangan. Nah, maka kita bisa dekati ini dengan tangan beta, yang ini didekati dengan tangan alfa, gitu ya. Nah, gini nanti kita akan dapatkan tangan beta itu H aksen dibagi dengan D, yang ini ya, H aksen dibagi dengan D. Nah, ini dibagi dengan alfa, tangannya itu adalah H per titik dekat, gitu ya. H per titik dekat, gitu. Nah, jadi kita bisa nyatakan seperti itu ya. Atau lagi nih, atau kita juga bisa nyatakan dalam yang lain. Yang lain itu apa? Nah, kita cermati di sini kan A, ya kan? Tetap ini tinggi benda kan? Dan ini adalah apa ini? S gitu. Jadi kita juga bisa nyatakan itu sebagai H per S dibagi dengan H per titik dekat gitu. Nah, ini yang terakhir kita tulis ini kelihatannya lebih mudah. Nah, sehingga kita akan punya perbesaran sudut itu adalah titik dekat dibagi dengan jarak bendanya gitu. Gitu. Sampai sini dulu ada diskusi. Ada yang mau dikonfirmasi, ada yang berbeda pandangan, atau ada yang 1, 2, 3, 4, 5, enggak ada. Oh, ada yang chat. Oh, soal ya, ngobrolin soal ya. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, jadi dari sini, jadi biasanya nanti kita akan lebih banyak pakai yang itu. Jadi gamanya yang terakhir kita tulis ya PP per S gitu. Nah, lalu karena kita punya seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen, nah berarti kan kita bisa tulis seper S itu sama dengan seper F min seper S aksen. Gitu ya. Nah, tadi kan S aksennya minus D. S aksennya minus D, berarti kalau ada minus seper S aksen, berarti ini kita bisa tuliskan seper F ditambah seper D. Gitu ya. Nah, ini adalah seper S ya. Seper S ya, seper S sama dengan itu. Nah, kita masukkan ke sana, nanti kita akan dapat gamanya, jadinya sama dengan PP ya, dikali dengan seper F ditambah seper D. D-nya itu nanti kita akan sebut sebagai jarak kita melihat, atau biasanya orang menyebutnya jarak akomodasi gitu ya. Nah, sehingga kita punya nih sekarang gamma ya, perbesaran sudut. Nah, itu adalah titik dekat dibagi dengan fokus ditambah dengan titik dekat dibagi dengan jarak akomodasi gitu ya. Mungkin teman-teman nggak biasa ketemu dengan rumus ini ya gitu. Yang biasa ketemu itu, yang bisa ditemui itu adalah, nah ini ingat ya, tadi ini D-nya ini saya pakai istilah jarak akomodasi, jarak mata kita akan melihat bayangan. Nah, special case yang paling sering ditanya adalah yang pertama adalah untuk akomodasi maksimum, gitu ya, akomodasi maksimum. Jadi untuk akomodasi maksimum berarti akomodasinya itu di titik dekat, ya. Jadi D-nya sama dengan PP. Nah, makanya kita ketemu rumus yang titik dekat dibagi fokus ditambah, ini kan berarti jadinya PP per PP jadi 1, gitu ya. Special case yang kedua adalah tanpa akomodasi. Tanpa akomodasi, nah itu artinya adalah D-nya itu tak hingga gitu. Sebetulnya nggak tak hingga sih,
Nah, sebetulnya D-nya itu di titik jauh gitu. Nah, nanti kalau ada keterangan atau ada keterangan mata normal gitu ya, mata normal berarti titik jauhnya itu tahingga. Nah, karena D-nya tahingga berarti PP per tahingga kan jadi 0 kan ya. Nah, jadi kita ketemu yang ini PP per F gitu. Udah kayaknya teorinya loop udah itu tamat ya. Jadi tinggal ngebahas soal. Ada yang mau diobrolin dulu silahkan, ada tanggapan, ada keberatan atau apapun. Nggak ada ya, sepi ya malam ini. Nggak ada yang berkomentar ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut aja bahas soal berarti ini. Nah, soal siapa tadi ini? Aman-aman, oke aman ya. Kita bahas soal berarti. Nah, kita bahas soal ini ada loop, ada 4 soal. Kita langsung bahas soalnya ini ya. Kenapa ini kok? Ini diusir dulu ke bawah. Ya, ada space buat menjawab. Nah. Oke, berapakah perbesaran angular loop, perbesaran angular ya, perbesaran sudut yang memiliki fokus 10 cm dan mata tak berakomodasi. Nah, ini kan apa namanya? Ini penuh asumsi ya soal seperti ini. Oh, ada pertanyaan letak benda di ruang berapa? Oke, sebentar ya, setelah ini. Oh ya, setelah ini kita balik aja ke sana ya. Nah, jadi kelihatan ya di situ ya. Kelihatan di sini kan tadi saya bilang bahwa ini misalkan ya, saya misalkan perhatikan saya akan pakai warna kuning ya. Saya akan pakai warna kuning. Ini fokus nih yang fokus. Nah, ini fokus dari lensa yang ini nih, yang sebelah kanan ini. Berarti bendanya itu berarti di ruang berapa tuh? Ada yang nanya nomor ruang ya. Bendanya di ruang ruang 1 ya, bendanya di ruang 1. Nah, nanti kita boleh bahas lebih lengkap kalau masalah ruang-ruang, kalau kita bahas nanti ya alat optik lensa terutama ya. Oke, saya lanjut dulu untuk yang ini ya. Jadi ini soal tadi saya bilang nih, soal nomor 1 ini soal penuh asumsi. Asumsi pertama adalah kalau bisa keluar angka jawaban itu pasti pakai asumsi mata tidak berakomodasinya itu mata normal gitu ya. Kalau nggak normal kita nggak tahu gitu kan ya. Jadi nomor 1 itu asumsinya mata normal. Nah, mata normal itu yang gimana? Ya, mata normal itu adalah yang titik dekatnya ya itu sama dengan, biasanya kita tulis SN, dan kalau nggak ada sebutkan angka, ini angka yang paling populer dipakai gitu ya. Nah, walaupun nanti kalau katanya Pak Dokter mungkin beda, asumsinya dokter mungkin bukan ini gitu ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah titik jauhnya, kunstum remotumnya itu adalah tahingga gitu ya. Nah, jadi tahingga, mendekati tahingga gitu. Nah, kata-kata tak berakomodasi itu artinya tadi kan tak berakomodasi itu akomodasinya ya, tadi akomodasinya pakai huruf D. Nah, itu di titik jauh. Kalau ada tambahan kata normal, kan mata normal, berarti tidak tahingga. Nah, udah, berarti kan kita pakai rumus yang tadi. Nanti kan kalau ujian kira-kira 1 menit selesai, berarti oh iya, langsung ketangkap mata normal tak berakomodasi. Oh, berarti perbesaran sudutnya adalah titik dekat dibagi dengan fokus, gitu ya. Gitu aja kan? Nah, jadi sama dengan titik dekatnya, kalau tidak disebutkan ya 25 gitu ya. Kemudian fokusnya 10 cm gitu ya. Berarti ketemu jawabannya adalah sama dengan kunci yang dikasih. Itu ya 2,5. Ada tanggapan dulu? Tidak ada, boleh langsung di chat atau di komentari pakai voice juga, voice suara, nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Nomor 2, sebuah loop memiliki lensa dengan kekuatan 20 dioptri ya. 20 dioptri kita cari dulu fokusnya ya. Jadi 20 dioptri, berarti kita cari fokusnya, berarti 1/P. Kalau dalam sentimeter ini kita 100 ya.
Nah, 100 per P berarti sama dengan 5 cm ya. 5 cm, kemudian seorang pengamat dengan jarak titik dekat. Nah, ini nih ya. Nah, jadi inilah kenapa saya membedakan ada PP, ada SN ya. Nah, jadi beberapa teman-teman saya lihat ngintip teman-teman ya, dan mungkin buku juga sebagian itu tidak membedakan. Jadi itu yang membuat anak-anak bingung gitu ya. Jadi PP itu titik dekat siapapun kita lambangkan dengan PP. Nah, kan kalau titik dekat orang itu kan ada yang normal, ada yang tidak gitu ya. Nah, khusus yang normal kita akan pakai lambang SN gitu. Jadi yang 25 itu yang SN gitu. Secara umum kita sebut titik dekat gitu. Nah, soal nomor 2 ini berarti kan bukan yang termasuk normal kan, kategori normal. Jadi dengan titik dekat 30 cm. Berarti ini adalah titik dekat itu yang kita lambangkan dengan PP 30 cm. Menggunakan loop, tentukan letak benda dan perbesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum ya. Nah, jadi ingat akomodasi maksimum. Nah, itu kita terjemahkan bahwa jarak akomodasinya itu di titik dekat gitu. Jadi D-nya itu adalah PP ya. PP-nya 30 berarti ya D-nya 30. Nah, ingat tadi ya, saya menggunakan lambang yang begini, S aksennya itu kan minus D. Nah, nanti lihat scroll catatan di atas ya. S aksennya minus D, berarti kita akan punya, jadi S aksennya minus 30 cm gitu. Nah, ini tanya kan letak bendanya. Nah, jadi kita masukkan ke rumus aja. Seperfokus sama dengan seper S ditambah dengan seper S aksen. Ya, jadi kita punya fokusnya berapa nih? 5 ya, fokusnya 5 berarti kita punya seper 5 sama dengan seper S, ini min ya, minus seper 30. Jadi kita punya 6/30, bener nggak 6/30? Ditambah dengan seper 30. Seper 5 kan 6/30 ya, jadi seper S. Berarti dapat di sini ya, kita pindah ke sini, S-nya jadi sama dengan 30 dibagi 7. Berapa 30 bagi 7? 28 bagi 7 itu 4, sisanya 2, 2/7. 2/7 itu kira-kira 3 ya, benar ya, 21/7 kan 3 ya, cm. Oke. Lalu berikutnya perbesaran. Ya, ini termasuk beda mazhab dengan saya. Saya tidak menggunakan huruf M untuk perbesaran anguler. Pakai gamma ya. Jadi saya pakai gamma, saya ganti dengan gamma. Nah, perbesarannya ingat akomodasi maksimum ya. Itu perbesarannya gimana tuh nih? Lupa saya. Titik dekat dibagi fokus ditambah ditambah 1. Ya, titik dekatnya tadi berapa? 30 ya? Dekatnya 30. Fokusnya 5. 5. 1. Jadi berapa dapat? 7 ya, udah cocok ya angkanya. Oke. Silahkan kalau ada mau diskusi dulu untuk yang nomor 1 ini dan nomor 2. Saya minum dulu ya. Misalnya kalau pakai loop tapi pakai kacamata nanti gimana Pak? Dilepas dulu kacamatanya. Nanti susah. Oh gitu ya? Enggak, maksudnya ada soal. Ya, nantilah ya kita kalau ada soalnya kita bahas. Oke, kita simpan nih sebagai hutang aja ya. Loop ada kacamata ya, kacamatanya lepas dulu, susah makanya. Prinsipnya gitu sih. Jadi maksudnya kacamata itu kan untuk membuat titik dekat kita seolah-olah normal, ya, titik jauh kita seolah-olah normal gitu kan. Jadi yang terkoreksi adalah ya tergantung kebutuhan. Kayak saya misalnya ya, saya masih minus ya, masih bisa mengaku muda ya. Saya minus berarti kan yang perlu dikoreksi itu titik jauh. Jadi titik jauh saya udah nggak tahingga gitu kan. Titik jauh udah tahingga. Begitu saya pakai kacamata, berarti saat itu titik jauhnya sudah tahingga gitu. Berarti kalau nanti orang
pakai kacamata, kemudian dia bilang tanpa akomodasi, berarti sudah terkoreksi kan titik jauhnya, jadi sekarang sudah tahingga gitu. Tapi kalau saya lepas kacamatanya, kemudian menggunakan loop, maka titik jauh saya tidak tahingga gitu. Jadi kalau misalnya dibilang tanpa akomodasi, maka kita nggak bisa bilang perbesarannya itu apa namanya PP per F gitu. Karena titik jauhnya nggak tahingga kan. Mudah-mudahan nyambung apa yang saya omongin. Iya, Pak. Nggak nambah Saya juga pusing. pakai kacamata soalnya. Oh, iya. Saya kacamata saya lepas kok. Nah ya, itu dulu ya. Oke. Terus soal yang ini next ya, nih pemilu ini bentar lagi. 2024. Nah, dah kita lihat ya. Seorang petugas pemilu mengamati keaslian kartu suara dengan menggunakan loop dengan kekuatan 10 dioptri. Langsung ya, nanti refleksnya udah harus kenceng ya kalau ujian nanti ya. Nah, jadi kalau 10 dioptri berarti fokusnya berapa? 10 cm. 10 cm ya, sip. Oke, tinggal 100 per 10 ya, berarti ini 10 cm. Oke. Nah, terus apabila orang itu memiliki titik dekat mata 30 cm, tadi kita lambangkan dengan titik dekat PP itu 30 cm, kemudian ingin memperoleh perbesaran angular maksimum. Jadi perbesaran angular maksimum berarti kita bisa terjemahkan akomodasi maksimum ya. Akomodasi maksimum itu tadi artinya dia berakomodasinya di mana tadi? Di titik dekat ya, di 30 cm. Alias si S aksennya itu adalah minus 30 cm. Gitu ya. Nah, pertanyaannya peluru. Kartu suara ditempatkan di depan loop. Jadi kartu suara itu kan berarti bendanya kan. Bendanya di depan loop pada jarak berapa ya, tinggal kita masukkan aja ke persamaan yang sangat populer ya, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen ya. Jadi 1/10 sama dengan 1/S ini yang mau dicari, ini 1/30 gitu ya. Jadi kita akan punya 3/30 plus ya, benar ya, 1/30 itu sama dengan 1/S. Jadi S-nya sama dengan 30 dibagi 4. Maaf, ini kira di Bandung aja. 4. 4, 30 bagi 4. Ya, udah. Temu jawabannya. Ada yang berbeda? Ada yang mau dikonfirmasi? Tidak ada ya, lanjut ya. Oke. Loop, ya, satu lagi soal loop. Ya. Seorang yang mempunyai titik dekat 25 cm ingin melihat sebuah benda dengan loop. Apabila orang tersebut saat berakomodasi maksimum menginginkan terjadinya perbesaran 5 kali, jarak fokus loop yang harus digunakan adalah ya samalah dengan yang tadi ya. Nah, kita punya titik dekatnya adalah 25. Kemudian apabila orang tersebut saat berakomodasi maksimum, akomodasi maks, nah berarti perbesarannya itu dikasih tahu ya kan, kalau akomodasi maksimum matanya nah gitu ya, ini 5 sama dengan titik dekatnya 25 dibagi fokus ditambah 1. Ini 5 ya, bukan S. Jadi berapa fokusnya? 25 bagi 4 ya? 4? 6,25. Udah beres.